Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farah Malik Pirade dengan NIM 103012400040068 dari kelas IF 4806. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mepresentasikan tentang pengenalan terhadap basis data atau database. Nah, ini untuk daftar isinya. Jadi di sini saya akan membahas dengan singkat tentang konsep dasar basis data. Yang kedua itu adalah kelemahan pemrosesan file secara tradisional. Yang ketiga, kelebihan pendekatan basis data. Dan yang keempat, resiko yang menyertai pendekatan basis data. Kita masuk ke yang pertama, konsep dasar basis data. Nah, jadi apa itu basis data? Yang pertama, basis data itu adalah kumpulan data yang terorganisir secara logis dan saling terkait. Nah, dari basis data ini tentu terdapat data-data. Nah, data ini adalah fakta-fakta mengenai objek atau peristiwa yang disimpan. Terdapat juga konsep metadata, yaitu data yang mendeskripsikan sifat atau karakteristik data end user. Jadi bisa dibilang metadata ini itu adalah datanya dari data yang ada. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi dari datanya. Nah, informasi ini adalah data yang telah diproses sehingga menambah pengetahuan bagi penggunanya. Kita lanjut ke yang kedua, kelemahan pemrosesan file tradisional. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah ketergantungan antara program dan data. Yang kedua, duplikasi data yang menyebabkan inkonsistensi pada data. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan berbagi data. Yang keempat, waktu pengembangan yang tentunya panjang. Dan yang kelima, pemeliharaan program yang berlebihan. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga tentang kelebihan pendekatan untuk basis data atau kelebihan pendekatan database. Di sini ada 10 poin. Untuk yang pertama adalah independensi antara program dan data. Yang kedua, redundansi data yang direncanakan. Yang ketiga, konsistensi data yang tentu lebih baik daripada yang tradisional. Yang keempat, peningkatan kemampuan berbagi data yang tentunya lebih baik juga. Yang kelima, penegakan standar. Keenam, kualitas data yang sangat lebih baik, yang tentunya lebih baik. Yang ketujuh, peningkatan produktivitas pengembangan aplikasi. Yang kedelapan, peningkatan aksesibilitas data dan responsivitas. Dan yang kesembilan, pengurangan pemeliharaan program, serta yang terakhir adalah peningkatan dukungan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu usaha. Dan yang terakhir, tentunya terdapat resiko. Nah, jadi apa saja resiko yang menyertai pendekatan basis data atau database ini? Yang pertama, kebutuhan akan personal khusus yang memiliki keahlian di bidang basis data. Tentunya misalnya arsitektur database, analis database, lalu programmer, bisnis analis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, biaya instalasi, manajemen, dan konversi data yang tentunya lebih tinggi. Yang ketiga, kompleksitas sistem yang memerlukan backup dan recovery secara eksplisit. Dan yang terakhir, yang keempat adalah potensi konflik dalam organisasi yang muncul akibat perubahan proses dan struktur datanya. Oke, kira-kira begitu saja penjelasan presentasi singkat dari saya mengenai pengenalan tentang basis data. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.